Halaman kecilnya tidak hanya sepi, tapi juga agak gelap. Keremangan ini bukan disebabkan oleh langit, melainkan karena dekorasi di sekitar halaman yang membuat halaman terlihat terlalu redup. Chang Weiran sedang duduk di kursi roda, dengan kepala menunduk dan memainkan rambut hitam lembut di tangannya. Dia tampak tenang namun bercampur dengan tatapan serius, membuatnya mustahil untuk menebak apa yang dia pikirkan. Tak jauh di depannya, pelayan kecil yang pergi ke istana raja bersamanya juga berdiri dengan tenang. Namun, terlihat dari wajah cantik pelayan kecil itu bahwa pelayan kecil saat ini sedang ketakutan. Keheningan ini berlangsung lama, sampai seseorang memasuki halaman, memberikan halaman tersebut vitalitas samar milik dunia manusia. Nona, kenapa kamu mencariku dengan sangat cemas? Gan Wuxin bertanya dengan serius setelah melihat ekspresi Chang Weiran. Sebelum Chang Weiran dapat mengatakan apapun, pelayan kecil itu berlutut di tanah dan berkata dengan panik, Nona, maaf, pelayan itu salah, tetapi pelayan itu datang untuk mengingatkan wanita itu tentang Anda sesuai dengan instruksi dari yang lebih tua. Setelah mendengar ini, ekspresi Qian Wuxin tiba-tiba menunjukkan niat membasmi yang kuat. Hanya dengan mengakui kesalahannya, dia masih bisa menyelamatkannya dari kematian berdasarkan wajah yang dia berikan kepada Wuxin, tapi sekarang. Tapi pelayan kecil itu harus dibasmi. Lao Qian, ini orangmu, serahkan padamu untuk menanganinya. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihatnya lagi. Setelah Chang Weiran selesai berbicara, dia dengan lembut meletakkan telapak tangannya di atas kursi roda. Kursi roda itu segera bergerak sendiri, membawa tubuhnya perlahan keluar halaman. Tuan Qian, tolong selamatkan hidupku. Aku telah bersamamu selama bertahun-tahun dan selalu setia. Bunga pirnya menangis, dan pelayan kecil itu sudah cantik dan cantik. Qian Wuxin juga menghela nafas pelan saat ini dan berkata, Xiao Yu, kamu harus memahami status seperti apa yang dimiliki wanita muda itu di sekte. Dia bilang dia tidak ingin melihatmu, dan aku tidak bisa menahanmu. Pelayan kecil itu berteriak ngeri Tuan Qian, yang dimaksud wanita itu adalah dia tidak ingin bertemu dengan saya di masa depan. Jadi, jika Anda melepaskan saya akan segera kembali ke gerbang matahari terbenam dan tidak pernah biarkan wanita itu menemuiku lagi. Tidak apa-apa, kamu tidak bisa, jangan basmi aku. Gan Wuxin menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Yu, aku akan mengajarimu satu hal terakhir. Hanya orang mati yang tidak pernah bisa dilihat oleh orang lain. Apakah kamu mengerti? Di luar halaman, 100 meter jauhnya, Chang Weiran yang mendengar teriakan, perlahan berbalik, melihat ke halaman, dan bergumam pelan agar bisa hidup bebas, saya kehilangan dua kaki. Saya berkorban begitu banyak. Dengan konsekuensinya, aku hanya ingin hidup dan bertindak sesuai dengan keinginanku sendiri. Hari ini, bagaimana saya bisa membiarkan siapapun mengganggu hidup saya dan apa yang ingin saya lakukan? Melihat Xuan Yu pergi dari kejauhan, Chen Ye tersenyum pahit lagi, orang ini benar-benar orang gila. Meskipun dia berpura-pura, dia tetaplah orang gila. Tidak ada orang yang, dengan menyamar, dapat melakukan hal-hal luar biasa di depan orang-orang yang biasanya kagum padanya. Ketika saya memikirkan Xuan Yu, saya secara alami memikirkan Putri Xuan Ling, yang juga seorang gadis yang sangat luar biasa. Menghadapi pangeran kedua, dan bahkan 5 tertinggi ke-9, Chen Ye tidak akan memiliki rasa takut sedikit pun di hatinya, karena Chen Ye kurang lebih mengetahui kartu truf ayah dan anak mereka. Kakak dan adik Xuan Ling sama sekali tidak jelas. Putri Xuan Ling bahkan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia bisa melarikan diri dari kurungan keluarga kerajaan. Apa artinya ini tidak jelas lagi? Pertukaran tinju antara Xuan Yu dan Chen Ye barusan membuat Chen Ye mengetahui kekuatan sebenarnya dari Xuan Yu. Dia telah mencapai tingkat kelima dari Xuan Primer. Bakat budidaya ini memang sudah tidak lemah lagi. Selama bertahun-tahun, Xuan Yu telah membuat terlalu banyak masalah di kota kekaisaran, dan kaisar benar-benar tidak menyukainya. Agar dapat melatih pangeran kedua dengan tenang, sebuah dekrit kekaisaran memindahkannya ke daerah perbatasan. Tentu saja, Anda tidak bisa kembali ke Beijing. Namun kembalinya Xuan Yu mungkin bukan niat kaisar. Bahkan jika keluarga kerajaan berada dalam kesulitan, kaisar tidak akan memikirkan Xuan Yu. Selain itu, Xuan Yu tidak dapat menyelamatkan seluruh situasi. Lalu, itulah maksud Putri Xuan Ling. Pada saat ini, mengapa Putri Xuan Ling meminta Xuan Yu kembali? Ibu kota kekaisaran saat ini sudah menjadi genangan air berlumpur. Mungkinkah Putri Xuan Ling ingin Xuan Yu kembali dan membuat genangan air semakin berlumpur? Hal ini bukan tidak mungkin. Baik itu Xuan Ling atau Xuan Yu, meskipun mereka menyamar, dalam sifat aslinya, mereka tetaplah pangeran dan putri dinasti Tiongkok besar.
Meskipun demikian, mereka pasti tidak ingin pangeran kedua menjadi orang yang akhirnya naik ke takhta rencana 5 tahun ke-9. Namun mereka sama sekali tidak ingin melihat keluarga kerajaan gagal di tangan keluarga Chen. Karena status Putri Xuanling saat ini, mungkin tidak nyaman baginya untuk melakukan banyak hal, tetapi dengan adanya Xuan Yu di sini, semuanya akan sangat berbeda. Ini orang gila. Tidak peduli apa yang telah dia lakukan, dia bisa dimaafkan sebagai orang gila dan tidak akan mengingatkan orang pada Yang Mulia Kaisar. Putri Xuanling, saya benar-benar tidak berharap Anda memanggil pangeran tertua kembali untuk berurusan dengan keluarga Chen kami. Sedangkan saya tidak ingin menjadi musuh saudara laki-laki dan perempuan Anda, karena Anda, seperti saya, semuanya menanggung semacam kasih sayang keluarga. Itu menyakitkan. Ada alasan lain, yang harus kamu ketahui dengan baik. 3 hari berlalu dalam sekejap. Ketika Chen Ye tiba di gerbang barat kota, Chang Weiran sudah menunggu. Hari ini, dia mengenakan gaun hijau muda yang elegan. Sejak dia duduk, dia tidak bisa melihat dengan jelas sosoknya dalam gaun itu. Dia tampak berdandan khusus, dengan sedikit bedak dan warna pink, dan rambut panjangnya sedikit diikat, membuatnya terlihat sedikit lucu dan imut usia saat ini. Khususnya, dia sepertinya telah menunggu lama, dan mulut kecilnya sedikit cemberut, membuat orang merasa kasihan padanya ketika mereka melihatnya. Tuan Muda Chen, Anda akhirnya sampai di sini. Melihat Chen Ye berjalan keluar, Chang Weiran berteriak gembira. Ada banyak orang di sekitar, dan mereka segera menarik pandangan serakah mereka. Bercanda, wanita ini sebenarnya sedang menunggu Chen Ye, mereka berani lebih sembrono. Kenapa? Kamu takut aku tidak akan datang? Chen Ye tersenyum, naik ke kursi roda, dan berkata, panggil aku Chen Ye. Ini ketiga kalinya kita bertemu. Rasanya lebih nyaman memanggilku dengan nama. Chang Weiran berbalik dan tersenyum manis. Aku sangat takut kamu tidak datang. Hari itu, kamu belum setuju. Ngomong-ngomong, orang yang datang ke rumahmu untuk membuat masalah bagimu bukanlah apa-apa, kan? Dia, Chen Ye tersenyum pahit. Tidak apa-apa, biarkan saja. Benar saja, Xuan Yu, orang gila, kembali ke istana dan membuat keributan sebentar, lalu berteriak agar keluarga Chen membayar hadiah pertunangan. Keributan itu keras, tetapi pada akhirnya mereda karena alasan yang tidak diketahui. Agaknya Putri Xuanling lah yang bisa membuat Xuan Yu diam, bukan? Setelah meninggalkan kota kekaisaran dan menuju ke barat, sekitar 10 atau 20 mil kemudian, kami melihat lembah yang disebutkan Chang Weiran. Lembahnya dalam, dan kuncup bunga aneh yang disebutkan Chang Weiran berada di tengah tembok gunung di bagian terdalam lembah. Kuncupnya belum mekar, tapi seperti yang dikatakan Chang Weiran, ini agak aneh. Semua kuncup bunga di dunia tumbuh pada batang bunga, namun tidak ada batang bunga di bawah kuncup bunga tersebut, sehingga seolah-olah dibor langsung dari dinding gunung. Kuncupnya belum mekar, tapi ada aroma samar yang keluar darinya. Mekar, mekar, Chen Ye, lihat. Setelah menunggu sekitar 10 menit, kuncupnya akhirnya mekar, dan Chang Weiran berteriak gembira. Jika kakinya tidak merepotkan, dia akan langsung pergi ke dinding gunung untuk melihatnya dari dekat. Kuncupnya perlahan terbuka, dan setelah beberapa saat, kelopaknya perlahan muncul darinya, penuh vitalitas, dan mulai berkibar tertiup angin. Mata Chen Ye dan Chang Weiran tiba-tiba tertuju pada bunga aneh itu, dan mereka tidak bisa bergerak lagi. Ketika kuncupnya terbuka penuh dan berubah menjadi bunga yang mempesona, saya terkejut melihat satu sisi bunga aneh itu benar-benar menumbuhkan kuncup lainnya, dan kemudian mekar dengan cepat. Satu kuncup sebenarnya menghasilkan 2 bunga. Bunganya sedang mekar. 2 bunga, dengan bangga ditampilkan di antara langit dan bumi. Saat bunganya matang, wanginya dengan cepat menyebar. Setelah beberapa saat, seluruh lembah dipenuhi dengan wangi ini. Pada saat ini, sungguh mengejutkan melihat bahwa di bawah wangi itu, setiap tempat di lembah ada di mana-mana, dan tanaman ini tumbuh, berbunga, dan bahkan berbuah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Untuk sesaat, lembah ini terasa seperti musim semi telah tiba dan segalanya menjadi hidup. Meskipun kedua bunga itu mekar secara mandiri, keduanya sangat bergantung satu sama lain. Yang satu sedikit lebih besar, dan kelopaknya sedikit melebar, memeluk bunga lainnya. Tampaknya tangan pria itu dengan lembut melindungi orang yang sangat ia cintai dalam pelukannya. Sungguh luar biasa. Sebagai seorang wanita, dihadapkan pada pemandangan seperti itu, dia secara alami lebih emosional daripada pria. Chen Yeqing hanya bisa mengangguk, bunga aneh seperti itu memang langka. Chen Ye, bisakah kamu membantuku mendapatkannya? Chen Ye tertegun sejenak, lalu tanpa berpikir terlalu banyak, dia melompat ke arah tembok gunung.
Bunga aneh seperti itu mekar berdampingan. Jika diambil, akan sedikit memalukan pemandangannya. Tapi jika ditempatkan di sini, seseorang akan mengambilnya. Permintaan Chang Weiran masuk akal dan masuk akal. Semakin dekat dia ke bunga aneh itu, semakin kuat aromanya. Ketika Chen Ye berada di dinding gunung tempat bunga aneh itu berada, aromanya begitu kaya sehingga dia hampir tidak dapat menahannya. Bukan karena beracun, tapi bagaimanapun juga, jika berlebihan akan membuat orang tidak nyaman. Melihat bunga-bunga itu dari dekat, mereka tampak begitu halus dan indah, tetapi pada saat yang sama, mereka juga memberikan perasaan aneh kepada Chen Ye, seolah-olah bunga ini seharusnya tidak muncul di dunia. Dia mengulurkan tangan dan menanam bunganya, dan Chen Ye melayang ke bawah. Ketika bunga-bunga meninggalkan tempat mereka tumbuh, tanaman di seluruh lembah membungkuk ke arah Chen Ye pergi, seolah-olah mereka mengirim bunga-bunga eksotis itu pergi. Nona Chang, berikan. Chang Weiran perlahan mengambil bunga itu, lalu pisahkan mereka dengan hati-hati. Chen Ye mengangkat alisnya dan tiba-tiba menemukan bahwa ketika bunga-bunga dipisahkan, emosi sedih perlahan-lahan terpancar dari tanaman di lembah, dan bunga-bunga halus kehilangan banyak warna dalam sekejap. Chen Ye, menurutmu apa yang kulakukan itu kejam dan aku tidak tahu bagaimana cara mencintai. Chang Weiran tidak memandang Chen Ye, tapi sepertinya tahu apa yang dia pikirkan. Chen Ye mengerucutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Chang Weiran tersenyum dingin, suaranya tiba-tiba naik beberapa desibel, dan berteriak lembah ini adalah dunia, atau ini adalah sebuah keluarga. Semua tumbuhan adalah anggota keluarga, dan bunga ini adalah induknya. Saat orang tua mendapat masalah, tentu anggota keluarga akan merasa sedih. Saya setuju dengan ini, tapi... Melihat tanaman di lembah, Chang Weiran berkata dengan acuh tak acuh, kamu hanya tahu kesedihanmu sendiri. Pernahkah kamu berpikir jika bunga ini ada di sini, akan merugikan orang atau benda lain? Chen Ye tampak sedikit terkejut. Segala sesuatu di dunia memiliki hukum hidup dan mati. Orang meninggal setiap hari, dan keluarga orang yang meninggal sedih dan menderita setiap hari. Apa yang disebut kekejaman hanyalah cara seseorang untuk bertahan hidup. Anda bilang saya kejam? Haha, hanya saja kamu tidak cukup kuat. Jika kamu cukup kuat, bagaimana orang lain bisa menyakitimu? Kedengarannya kasar, tetapi tidak dapat disangkal bahwa ini masuk akal. Di dunia ini, yang lemah memakan yang kuat. Setiap orang berlatih untuk menjadi lebih kuat. Apa manfaat menjadi lebih kuat? Tak perlu dikatakan lagi, tidak perlu bicara lebih banyak tentang kemakmuran dan kekayaan. Keuntungan terbesarnya adalah Anda tidak bisa diganggu secara sembarangan oleh orang lain. Chang Weiran benar. Jika bunga aneh di tangannya, atau tanaman lain di lembah, lebih kuat dari Chang Weiran dan Chen Ye, lalu bagaimana bunga aneh itu bisa ditanam dan kemudian dipisahkan? Kekejaman memang kejam, tapi itu juga benar. Namun, dari aspek tertentu, terungkap juga bahwa psikologi Chang Weiran sedikit berbeda dari orang lain, dan Chen Ye dapat melihat distorsi di dalam hatinya. Bunga ganda di tangan secara samar-samar mengungkapkan kesepian, kesedihan, dan kesedihan serta kemarahan yang mendalam. Melihat mereka, Chang Weiran tersenyum lembut dan berkata kata cinta adalah yang paling menyakitkan. Mungkin bukan hal yang buruk untuk memisahkan kalian. Setidaknya kalian akan menjalani kehidupan yang lebih cemerlang di masa depan, karena kalian ingin bertemu lagi, begitu Anda memiliki kegigihan di hati Anda, waktu tidak akan terlalu menakutkan. Chen Ye, aku tumbuh di keluarga kaya. Meskipun ayahku meninggal sebelum waktunya, ibu, kakek, dan pamanku yang lain tidak pernah melepaskan cinta mereka padaku dan membuatku menjalani kehidupan tanpa beban. Saya pikir dalam hidup ini, saya akan tumbuh bahagia, menemukan pria yang saya sukai, menjadi pasangan dengan pria yang menyukai saya, dan kemudian hidup bahagia selama sisa hidup saya. Tapi aku tidak menyangka, Chang Weiran tersenyum sedih, sampai suatu hari, aku menyadari bahwa cinta kakek dan pamanku bukan karena kematian dini ayahku. Cinta mereka kepadaku sepenuhnya karena aku adalah seorang putri, dan dia memiliki penampilan yang memukau yang membuat pria di seluruh dunia gemetar. Mereka memperlakukan saya dengan baik, memanjakan saya, memberi saya yang terbaik, dan membuat saya mampu bermain musik, catur, kaligrafi, dan melukis. Mereka hanya berharap suatu saat, dengan penampilan dan bakat saya bisa mengesankan seseorang yang bisa membawa mereka lingkungan hidup yang lebih baik. Hari itu, kakek dan paman tersayangku membawa pria itu kepadaku. Benar saja, dia tertarik padaku. Sejak saat itu, dia mulai mengejarku tanpa henti. Tapi aku benar-benar tidak menyukainya, dan aku semakin membencinya. Semua ini untuk tujuan pertukaran.
Mata Chang Weiran sangat dingin ketika dia tahu bahwa saya tidak akan tergoda olehnya sama sekali. Dia menggunakan kekuatan di tangannya, dan kakek serta paman saya juga memaksa saya menikah dengan pria itu. Saya tidak setuju, tapi saat itu, tidak ada yang peduli dengan apa yang saya pikirkan. Semuanya sudah siap di rumah, dan kursi sedannya akan segera datang. Semua orang di keluargaku telah menjadi orang asing di mataku. Tidak peduli seberapa banyak aku memohon, tidak ada yang mengasihaniku. Aku putus asa. Aku tidak ingin menikah dengan orang yang tidak kusuka, apalagi mentraktirku, saya sebagai orang asing. Suatu benda menjadi alat untuk digunakan orang lain. Dengan bantuan ibuku, aku melarikan diri dari keluargaku, tapi kemana aku, seorang wanita lemah, bisa melarikan diri? Chang Weiran menertawakan dirinya sendiri dan berkata dengan acuh tak acuh menghadapi banyak orang yang mengejarku, hatiku telah mati. Chang Weiran menunjuk ke puncak lembah dan berkata dengan tenang, saya melompat turun dari atas. Saya ingin mati, tetapi saya tidak mati. Hanya saja kaki saya cacat. Ini bagus. Saya cacat, dan orang itu aku kehilangan minat, kursi sedannya mundur, dan dekorasi di rumah berserakan. Meskipun aku kehilangan kakiku, aku mendapatkan kebebasan sejak saat itu. Chen Ye diam-diam dan sadar menjadi penonton. Dia tahu bahwa hal seperti itu bukan satu-satunya di dunia. Mereka berdua seharusnya saling jatuh cinta, tetapi seringkali, protagonis akan dianggap sebagai semacam pertukaran dan pemaksaan koneksi bersama. Chang Weiran sangat kuat dan berani menggunakan tindakannya sendiri untuk mendapatkan kehidupan yang diinginkannya. Wanita seperti itu tidak diragukan lagi mengagumkan. Seolah mendengar rasa kasihan dan desahan di hati Chen Ye, Chang Weiran menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bebas, dan saya tidak menyesali apa yang telah saya lakukan. Saya juga tidak menyesali tindakan saya karena kaki saya cacat, tapi, bagaimana kita bisa menghilangkan kebencian di hati kita? Jika mereka tidak memaksaku, bagaimana aku bisa berubah seperti ini? Aku benci, tapi biarpun aku membencinya lagi, apa yang bisa kulakukan? Mereka adalah kerabatku, orang-orang tersayang, mereka kasihan padaku, bisakah saya juga menggunakan tindakan ekstrim untuk membalas mereka? Chen Ye kaget. Dia sendiri yang mengatakan ini sebelumnya. Chen Ye, aku benar-benar tidak bisa tinggal di rumah ini lebih lama lagi. Chang Weiran berbalik, menatap Chen Ye, dan berkata dengan tenang, saya ingin pergi, tetapi keluarga sekarang menghadapi dilema besar. Mereka memohon, Chen Ye, jika itu Anda, bagaimana Anda memilih? Jika itu aku tidak akan bisa melepaskan keluargaku. Chen Ye menghela nafas berat di dalam hatinya, dia jauh lebih beruntung dari Chang Weiran. Di rumah, hanya ada satu Chen Yuan yang menekannya, tapi hanya ada satu orang, yang terkadang membuat Chen Ye tak tertahankan. Terlepas dari apakah Anda mampu menanggungnya atau tidak, terkadang Anda harus menanggungnya. Nasib Chang Weiran memang memalukan, tapi Chen Ye tidak bisa memintanya menyerahkan keluarganya. Dia hanyalah orang luar dan tidak bisa mencampuri urusan keluarga orang lain. Saya tidak bisa melepaskannya. Chang Weiran menertawakan dirinya sendiri dan berkata, alangkah baiknya jika saya bisa melepaskannya. Kalau begitu, saya sudah lama pergi. Mengapa saya harus tinggal di rumah yang sangat dibenci ini? Chen Ye, bunga ini memiliki 2 batang. Karena kita sudah mendapatkannya, biarlah kita masing-masing memiliki 1. Karena itu, Chang Weiran menyerahkan bunga aneh yang tampak lebih besar itu kepada Chen Ye. Bunga kembar, sekarang kita masing-masing punya 1. Saya berharap melalui itu kita bisa menjaga hubungan di antara kita. Chen Ye tidak mengambilnya, dia berkata bunganya telah terpisah, jadi jangan biarkan mereka terpisah terlalu jauh. Ternyata kamu masih belum menganggapku sebagai teman di hatimu. Mata Chang Weiran meredup dan dia berbisik. Mendengar ini, Chen Ye berkata sambil berpikir seperti yang saya katakan sebelumnya, kata teman terlalu berharga. Begitu Anda menjadi seorang teman, Anda harus membuat beberapa janji kepada orang lain, dan saat ini, saya tidak ingin membuat janji kepada terlalu banyak orang. Bagaimana kamu tahu kalau bukan aku yang berjanji padamu? Mata Chang Weiran sedikit cekung, aku tidak pernah punya teman sejak aku masih kecil, dan mulai sekarang, aku tidak akan punya teman lain. Apa kamu begitu pelit dengan hatimu? Chen Ye menggelengkan kepalanya. Memang benar pengalaman Chang Weiran membuat orang merasa kasihan, namun rasa kasihan ini tidak bisa menjadi alasan atau alasan bagi orang untuk menjadi buta garis depan badai. Siapapun jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin dalam bahaya. Chen Ye harus berhati-hati, tapi dia selalu melakukannya. Bagaimanapun, Chen Ye masih waspada di dalam hatinya. Ini bukan karena Chen Ye menolak berinteraksi satu sama lain, tapi inilah faktanya.
Kalau begitu, aku juga. Sebelum Chang Weiran selesai berbicara, tiba-tiba, ekspresi dia dan Chen Ye berubah. Tangan Chen Ye sudah diletakkan di kursi roda. Xuan Qi mengalir, dan keduanya sudah terbang ke udara seperti anak panah yang keluar dari lembah. Berdengung. Begitu keduanya berdiri, suara tajam menembus udara segera muncul. Di kehampaan di depan, energi pedang yang menembus kehampaan berubah menjadi gelombang udara yang bergulung, mengalir deras seperti air pasang. Dengan tingkat kultivasi Chen Ye saat ini, dia hanya bisa memilih untuk jatuh dengan cepat ketika energi pedang mengenai wajahnya. Peng! Energi pedang melintas di atas kepala mereka dan menghantam dinding gunung. Tiba-tiba, dinding gunung yang datar dan lubang yang dalam muncul secara mengejutkan. Siapa itu? Teriak Chen Ye tajam, melihat ke kejauhan. Targetku adalah dia, itu bukan urusanmu, silakan pergi. Di luar angkasa, seorang wanita bertopeng berbaju hitam perlahan muncul, sosoknya bergoyang, dan dalam sekejap, dia sudah berada di depan mereka berdua. Saat ini, Chang Weiran sedikit lega. Jika pembasmi itu datang untuk membasmi Chen Ye, dia sangat takut Chen Ye akan salah paham. Ibu kota kekaisaran sekarang terlalu kacau, dan terlalu banyak orang yang ingin membasmi Chen Ye. Chen Ye mengira orang yang datang ke sini untuk membasminya, tetapi yang mengejutkan, targetnya ternyata adalah Chang Weiran. Chen Ye, dia mencariku, silakan pergi. Chen Ye tersenyum dan berkata meskipun kami bukan teman, kami selalu datang ke sini bersama. Jangan khawatir, Nona Chang, saya pasti akan melihat Anda pergi dari sini dengan selamat. Nona Chang, wanita bertopeng berbaju hitam tanpa sadar mencibir Chen Ye, jangan berterima kasih. Nona Chang ini ada di mulutmu. Tertawa, Chang Weiran sudah bergerak, dan kursi roda itu bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan saat ini. Dua anak panah tajam, terbungkus dalam Xuan Qi, ditembakkan dari pegangan kursi roda dengan kecepatan tinggi tiba-tiba muncul. Kultivasinya sebenarnya sangat kuat. Chen Ye tertegun sejenak. Dia akhirnya berhubungan dengan Chang Weiran untuk jangka waktu tertentu, tetapi dia tidak pernah merasakan bahwa Chang Weiran memiliki tingkat budidaya alam Xuan utama. Metode penyembunyian ini sendiri membuat orang mengerti bahwa tempat Chang Weiran berada bukanlah masalah kecil. Namun, sebagai seorang laki-laki, ia tidak membiarkan pasangan wanitanya berada dalam bahaya. Setelah wanita bertopeng berpakaian hitam memotong dua anak panah tajam dengan satu pedang, Chen Ye muncul di depan yang pertama seperti hantu. Kekuatan tubuh naga dan energi misterius dengan cepat bergabung, dan tinjunya sekuat gunung, dan itu memukul dengan keras. Mata wanita bertopeng hitam berubah warna sedikit, dan telapak tangannya terangkat seperti listrik. Untuk sesaat, Chen Ye hanya merasa bahwa ruang di sekitarnya sepertinya terkurung. Kekuatan yang datang dari telapak tangan lawan dengan mudah menembus energinya, dan segera, itu tercetak ringan di dadanya. Peng! Tubuh Chen Ye terbang kembali dengan cepat. Tingkat kultivasi yang sangat kuat. Chen Ye percaya bahwa dengan apa yang telah dia peroleh sekarang, bahkan jika dia bertemu Xiao Mei yang berada di masa jayanya ketika dia mencapai alam mendalam primer tingkat ke-6 dengan bantuan metode rahasia, dia akan mampu bertarung, tapi dia seperti anak kecil di depan wanita ini. Sasaran wanita bertopeng berbaju hitam itu memang bukan Chen Ye. Dia hanya memaksanya mundur dan tidak menyakitinya. Namun, saat menghadapi Chang Weiran, niat membasminya tidak tersamar. Meskipun Chang Weiran memiliki kultivasi yang baik, namun karena kakinya, ia tidak memiliki perlawanan sama sekali di depan wanita bertopeng berbaju hitam. Jangan pernah berpikir untuk menyakiti Nona Chang. Cahaya putih melintas, pisaunya dipegang erat di depan, dan sedikit niat pisau tiba-tiba menyebar ke langit dan bumi, segera menyebabkan langit dan bumi mengaum dengan raungan seperti guntur. Pisau penghancur. Chen Ye berteriak keras, cahaya pedang tajam menyala, dan dalam sekejap, dia berada di depan wanita bertopeng berpakaian hitam. Ketajaman pedangnya membuat wanita bertopeng berbaju hitam tidak mungkin mengabaikannya, memaksanya menyerah untuk membasmi Chang Weiran. Dia memutar pedangnya dan menusuk langsung ke pedangnya. Cahaya pedang yang tampaknya tidak bisa dihancurkan ternyata rentan terhadap satu pukulan di bawah pedang panjang. Tapi niat awal Chen Ye bukanlah untuk mengalahkan wanita bertopeng berbaju hitam itu. Melihat bahwa dia telah menarik perhatian wanita itu, dia menggerakkan sosoknya terus-menerus dan datang ke belakang Chang Weiran dalam sekejap. Lewat. Budidaya wanita bertopeng berbaju hitam begitu kuat sehingga meskipun kaki Chang Weiran baik-baik saja, mustahil bagi mereka berdua untuk mengalahkannya bersama-sama. Chen Ye, yang kuinginkan hanyalah dia, jangan paksa aku membasmimu. Chen Ye merasa kecepatan dan reaksinya cukup cepat, tetapi wanita bertopeng hitam itu bahkan lebih cepat.
Dia baru saja menyapu 100 meter jauhnya. Di depan mereka, wanita itu melayang turun dari langit seperti hantu. Mendengar kata-katanya yang kasar, Chen Ye tersenyum dan berkata, jika saya tidak bersamanya hari ini, maka saya tidak bisa mengendalikan apa yang Anda lakukan. Jadi, jika Anda ingin membasminya, Anda harus melewati saya terlebih dahulu. Katakan lagi. Level ini tidak sulit bagimu. Aku tahu, tapi aku akan melakukan yang terbaik. Pada saat ini, aura yang tampak kuat perlahan melayang dan melonjak. Dan nafas ini bukan milik Chen Ye. Ditutupi oleh aura ini, kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar perlahan muncul dari pisau di tangannya. Wanita bertopeng berpakaian hitam itu mengencangkan matanya dan berkata dengan dingin, Chen Ye, tahukah kamu bahwa wanita yang dengan susah payah kamu selamatkan hari ini mungkin adalah orang yang paling menyakitimu di masa depan? Saya tidak peduli apakah saya percaya apa yang Anda katakan atau tidak. Sekalipun apa yang Anda katakan itu benar, ada hal-hal yang dilakukan seorang pria dan ada hal-hal yang tidak dia lakukan. Meskipun saya bukan orang yang terbiasa meninggalkan bahaya, di belakang, saya bukan orang yang peduli dengan kehidupan. Jika dia benar-benar menyakiti saya di masa depan, saya sendiri yang akan membasminya. Tubuh Chang Weiran bergetar hebat, dan pria bertopeng hitam itu mencibir dengan keras, kalau begitu, biarkan aku melihat betapa kuatnya kamu dengan berusaha sekuat tenaga, sehingga kamu bisa membuktikannya di hatiku. Keraguan. Chen Ye tidak mengerti apa yang dia katakan, tapi tidak ada waktu baginya untuk memikirkannya. Di depannya, cahaya pedang lebih dari 10 kaki, seperti naga, merobek ruang, berkedip dengan energi pedang yang mematikan, dan menebas dengan marah. Seluruh kekosongan telah berubah menjadi zona vakum yang tidak dapat dimasuki oleh siapapun di bawah cahaya pedang, dan telah menjadi terdistorsi sepenuhnya. Cahaya pedang menerobos udara dan langsung menelan semua material di ruang yang dilewatinya. Ruang terang itu tiba-tiba menjadi kabur, dan yang bisa dirasakan hanyalah energi pedang yang dingin dan tak terbatas di dalam cahaya pedang. Chen Ye, Chang Weiran tiba-tiba menarik jubah lengan Chen Ye, tidak setakut wanita biasa, tapi hanya khawatir, dan juga sangat rumit. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu, setidaknya hari ini. Chen Ye tertawa ringan, maju beberapa langkah, dan tiba-tiba melihat ke langit dan meraung. Melihat punggung Chen Ye, mata Chang Weiran tiba-tiba menjadi buta. Di matanya, punggungnya menjadi semakin besar, hingga begitu besar hingga hampir memenuhi pupilnya. Dia tidak tahu mengapa dia bertemu Chen Ye di Menara Xiao Yue, dan ada perasaan aneh di antara mereka berdua, yang menyebabkan mereka berdua menantikan satu sama lain untuk alasan apapun. Chang Weiran adalah orang yang sangat tenang dan terkendali, jadi dia tahu bahwa hubungannya dengan Chen Ye sepenuhnya untuk tujuan yang dia butuhkan. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa dalam waktu singkat, pemuda yang tidak bisa disebut laki-laki ini akan benar-benar menunjukkan kejujuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kebohongan selalu yang paling indah, dan kebenaran juga yang paling menyakitkan. Tetapi pada saat ini, Chang Weiran tiba-tiba merasa sangat nyaman mendengar kebenaran di telinganya. Bahkan jika suatu hari Chen Ye akan membasminya secara pribadi, dia tahu bahwa jika Chen Ye benar-benar ingin membasminya, dia akan bersedia melakukannya. Mendengar hal ini, Chang Weiran terkejut, ada apa denganku? Bagaimana aku bisa memiliki pemikiran seperti itu? Ya, dia ingin menyelamatkanku, tetapi dia tidak menyelamatkanku karena aku layak diselamatkan. Dia hanya tidak mau menyelamatkanku, menanggung beban psikologis. Dalam hal ini, mengapa saya harus berterima kasih padanya? Kata-kata ini benar, tetapi Chang Weiran tahu lebih baik di dalam hatinya bahwa apakah itu benar atau tidak mau mengakuinya. Singkatnya, dia sudah memiliki perasaan yang tak terlukiskan terhadap Chen Ye. Chang Weiran tidak bisa menahan senyum pahit. Saya pernah mengatakan kepadanya bahwa takdir sudah ditakdirkan. Mungkinkah pertemuan kebetulan kita benar-benar takdir yang dewa ingin berikan kepada kita? Di tengah raungan panjang dan pisau, kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar melonjak ke tubuh Chen Ye seperti listrik. Saat berikutnya, rambut hijau Chen Ye berubah menjadi abu-abu, tetapi pada saat yang sama, kekuatan kacau menyapu tubuh Chen Ye. Pusatnya, kegilaan melanda. Pisau penghancur, cahaya putih tiba-tiba menyelimuti dunia. Dari kekacauan, cahaya pedang berukuran beberapa kaki muncul di udara. Seperti naga dewa, membawa kekuatan untuk memandang rendah dunia, ia menghantam cahaya pedang dengan keras. Ledakan, waktu tiba-tiba membeku pada saat ini. Setelah beberapa detik, sepertinya mulai berjalan kembali. Di tengah tumbukan, meski berada di luar angkasa, orang masih bisa melihat jurang hitam pekat. Sosok Chen Ye tiba-tiba mundur seperti burung dengan sayap patah.
Baru setelah tubuhnya menabrak dinding gunung, dia berhenti. Di sisi lain, wanita bertopeng berbaju hitam hanya mundur 5 langkah dan hanya bisa bernapas sambil sedikit terengah-engah. Chen Ye. Setelah jatuh dari tembok gunung, Chen Ye berlutut dengan satu kaki, mengangkat kepalanya, dan menatap wanita bertopeng hitam. Keraguan di hatiku akhirnya bisa teratasi. Kekuatanmu memang seaneh yang kubayangkan. Setelah wanita bertopeng berbaju hitam mengatakan sesuatu yang mereka berdua tidak dapat mengerti, dia melirik ke arah Chang Weiran, lalu segera menatap Chen Ye dan berkata selama kamu ada di sini hari ini, aku tidak akan membasminya. Kuharap bahwa suatu hari nanti, kamu tidak akan membasminya karena hari ini. Menyesal atas tindakannya. Menahan rasa sakit saat melahirkan, Chen Ye tersenyum dan berkata saya mungkin menyesal, tetapi jika saya tidak melakukan ini hari ini, saya pasti akan mengasihani diri sendiri. Senior, terima kasih. Senior, mata wanita bertopeng berbaju hitam itu tampak melembut seketika. Dia tersenyum dan berkata sepertinya kamu telah mengenali siapa aku. Kamu terluka, apakah kamu ingin aku mengirimmu kembali dulu? Jangan khawatir, karena aku berkata tidak. Jika kamu membasminya, kamu tidak akan menyerangnya lagi hari ini. Tentu saja, aku tidak keberatan jika seseorang bersikeras mencari kematian. Terima kasih atas perhatianmu, senior. Aku akan baik-baik saja. Apakah kamu yakin? Wanita bertopeng berbaju hitam itu jelas tidak mempercayainya. Yah, tidak apa-apa. Jawab Chen Ye sambil tersenyum. Oke, aku pergi dulu. Sebelum pergi, mata wanita bertopeng berbaju hitam itu menatap ke arah Chang Weiran lagi, dan peringatan itu sudah jelas. Penampilan ini mengandung niat membasmi yang besar. Meskipun wanita bertopeng berbaju hitam tidak melakukan apapun, Chang Weiran masih merasa kedinginan, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es di wajahnya. Saya akan mencari tahu identitas Anda. Suatu hari, Anda akan membayar mahal atas apa yang Anda lakukan hari ini. Chen Ye tercengang. Sudah waktunya, tapi Chang Weiran masih berbicara dengan keras. Namun dia tidak menyangka wanita bertopeng berbaju hitam itu benar-benar mengangguk. Dia tersenyum ringan dan berkata, saya yakin kamu bisa melakukannya, dan saya juga menantikannya. Kamu yang dikatakan sebagai yang terbaik, akan melakukannya, akhirnya mekar. Cahaya macam apa yang datang? Ekspresi Chang Weiran sedikit bergetar dan dia berkata sambil tersenyum saya akan membiarkan Anda melihatnya. Mungkin hari Anda melihatnya akan menjadi hari kematian Anda. Wanita bertopeng berbaju hitam itu mengangguk lagi dan berkata, kamu sangat percaya diri, tapi jangan lupa bahwa ada banyak orang luar biasa di dunia ini. Dibandingkan kamu, aku lebih percaya diri. Dengan wanita bertopeng berbaju hitam sebagai pusatnya, momentum agung itu mengepul, seolah-olah telah berubah menjadi pilar yang menjulang ke langit, langsung mencapai langit. Dan ketika Chen Ye dan keduanya mendesah pada kekuatannya, sosok yang terakhir menghilang tanpa jejak di bawah aura. Kota Kekaisaran memang sebuah penjara. Chen Ye menghela nafas. Kamu ingin keluar. Sebelum Chang Weiran selesai berbicara, Chen Ye memuntahkan seteguk darah. Luka-lukanya membuatnya tidak mungkin untuk berlutut setengah. Chen Ye. Melihat Chen Ye yang hendak koma, Chang Weiran dengan cepat melangkah maju dan perlahan memeluknya. Melihatnya dari jarak yang begitu dekat, Chang Weiran tiba-tiba merasa bahwa Chen Ye sebenarnya cukup tampan. Dengan fitur wajah yang tajam, sikap yang kuat, penekanan yang kuat pada cinta dan keadilan, serta rasa kegigihan yang tidak pernah mengakui kekalahan, pria seperti itu dapat dengan mudah membuat wanita terpesona. Apa yang sebenarnya kupikirkan? Chang Weiran terkejut. Jauh di dalam matanya, niat membasmi yang tersembunyi diam-diam muncul, dan dia perlahan mengangkat salah satu telapak tangannya. Namun pada akhirnya, niat membasmi tidak hilang dari matanya. Dia meletakkan tangannya di sudut mulut Chen Ye untuk membantunya menghapus darah. Gerakannya sangat lembut, seolah-olah dia adalah seorang wanita kecil yang melayani suaminya. Setelah beberapa saat, Chang Weiran mengeluarkan bunga aneh itu, meletakkan bunga yang lebih besar dengan lembut ke dalam pelukan Chen Ye, mencondongkan tubuh ke telinganya dan berkata bunganya mekar dan memiliki kedua batang. Yang jantan adalah kamu, dan yang betina adalah kamu. Kamu harus menjaganya dengan baik, aku akan datang untuk memeriksanya kapan saja. Kamu bilang kalau aku benar-benar menyakitimu di masa depan, kamu akan membasmiku dengan tanganmu sendiri. Namun, jika aku membiarkanmu jatuh cinta padaku, apakah kamu masih tega membasmiku saat itu? Chen Ye, maukah kamu tertarik padaku? Senyuman tipis, disertai sedikit rasa melankolis, tertinggal di lembah, tetapi orang tersebut telah meninggalkan lembah. Jauh di dalam istana,
Bahkan di langit yang dingin dan bersalju, Anda tidak akan melihat banyak kehancuran, karena ini adalah istananya, dan selama dinasti Tiongkok besar masih pada puncaknya, semua emosi negatif tidak akan pernah terlihat di istana. Jika ada, itu hanyalah pertarungan terbuka dan rahasia di dalam keluarga kerajaan. Tapi betapapun bijaknya sang kaisar, dia tidak bisa menghentikan pertarungan ini. Sebagai anggota keluarga kerajaan, statusnya jauh lebih tinggi daripada orang lain sepanjang hidupnya tidak bisa merasakan. Agak tidak berdaya. Yang mulia putri. Melihat wanita bertopeng berjalan ke dalam istana, ekspresi Putri Xuanling bergerak sedikit dan berkata, "Kakak senior, apakah kamu tidak berhasil?" Ya, wanita bertopeng itu telah berganti pakaian, dan topeng hitam yang tergantung di wajahnya bukan lagi topeng hitam, melainkan syal sutra berwarna hijau muda. Meski penampilannya masih belum jelas, namun garis luarnya bisa memperjelasnya kecantikan yang memukau tak kalah cantiknya dengan Putri Xuanling. Putri Xuanling mengerutkan kening dan berkata, "Dengan kultivasi Qian Wuxin, saya seharusnya tidak bisa menghentikan Anda. Atau apakah mereka sudah bersiap dan tahu bahwa saya akan mengirim seseorang untuk membasmi Changsun Ran? Ini bukan Gan Wuxin, dan bukan karena Sekte Matahari Terbenam mengirim lebih banyak ahli ke sini, tapi aku bertemu Chen Ye dan dia bersamanya." Suara wanita bertopeng itu sedikit tidak berdaya. Suara Putri Xuanling dingin, dia sangat berani, dia benar-benar mendekati Chen Ye. Bukankah dia takut identitas aslinya akan diketahui pangeran tua? Wanita bertopeng itu tersenyum pahit dan berkata sayang sekali Chen Ye tidak mengetahuinya, dan dia masih berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Kalau tidak, aku akan membasminya hari ini. Chen Ye, kamu selalu pintar, jadi kamu tidak akan bingung saat ini kan? Apa kamu benar-benar tertarik dengan penampilan Changsun Ran? Ekspresi Putri Xuanling mau tidak mau berubah menjadi pahit. Setelah hening beberapa saat, dia berkata wanita itu adalah ular berbisa. Kita harus menemukan cara agar Chen Ye mengetahui identitas aslinya. Sungguh menyedihkan. Putri Xuanling berkata dengan marah, kita tidak bisa memberitahunya secara langsung, apa yang harus kita lakukan. Melihat ekspresi Putri Xuanling saat ini, wanita bertopeng itu tertegun. Setelah beberapa saat, dia bertanya Putri, sebenarnya Chen Ye juga musuh keluarga kerajaan. Peluang hari ini sangat bagus. Saya bisa membasmi mereka berdua. Mengapa akankah sang putri menjelaskan bahwa Chen Ye tidak bisa dibasmi? Mendengar ini, Putri Xuanling menghela nafas pelan dan berkata, "Kakak, kamu harusnya tahu kenapa aku berpura-pura menjadi idiot di depan orang luar, kan?" Wanita bertopeng itu mengangguk. Dia telah mengikuti Putri Xuanling selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hal ini? Putri Xuanling berkata saat itu, saya mengikuti nasihat ibu saya dan dengan sengaja terpeleset dan jatuh ke dalam air. Kemudian, saya menjadi seperti apa yang orang lain lihat tentang saya sekarang. Setelah aku menjadi idiot, dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang yang menyanjung dan mencintaiku sudah tidak ada lagi. Putri Xuanling tersenyum pahit dan berkata tidak ada lagi, bahkan ayah, kakak perempuan, ayah, dia sudah lama tidak datang menemuiku, kan? Yang mulia putri. Putri Xuanling melambaikan tangannya dan berkata saya hanya bisa melakukan ini agar saya dapat bertahan hidup dengan aman dan bebas. Dunia sedang dalam masalah, atau hati orang-orang tidak setua dulu. Saya sudah memahami ini ketika saya masih muda. Ini hanya masalah waktu. Kamu tidak perlu khawatir. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa Chen Ye tidak hanya tidak menyukaiku karena menjadi idiot, tapi juga sering datang ke istana untuk bermain denganku, berbicara denganku, dan mengajakku bersantai. Ingatan Putri Xuanling tiba-tiba kembali ke masa lalu. Saudara Chen Ye dan saya memiliki usia yang sama, dan kami berdua telah menunjukkan bakat luar biasa sejak kecil, jadi wajar saja, kami dikumpulkan oleh para tetua untuk bermain bersama. Istana itu terlalu besar dan hati orang-orang terlalu tidak terduga. Meskipun saudaraku berusaha sekuat tenaga untuk melindungiku, kamu juga tahu bahwa dia terkadang menjadi sedikit tidak sadarkan diri. Putri Xuanling berkata tanpa daya dan melanjutkan jadi, saudara Chen Ye akan menjadi milikku satu-satunya teman bermain masa kecil. Meskipun ada banyak anak pangeran, aku tahu bahwa kakak Chen Ye adalah satu-satunya yang memperlakukanku tanpa ketertarikan apapun. Kakak Chen Ye sangat baik padaku. Selama aku mau, apapun yang terjadi, dia akan menemukannya untukku. Wajah lembut Putri Xuanling menunjukkan rasa bahagia yang puas suatu kali, aku jatuh cinta dengan harta karun keluarga Chen. Harta itu adalah barang favorit pangeran tua. Bahkan Holy Lord tidak pernah memintanya. Tapi untuk kebahagiaanku, saudara Chen Ye tinggal di luar halaman pangeran tua sepanjang siang dan malam,
dan mencurinya kembali kepadaku ketika pangeran tua itu keluar. Karena itu, saudara Chen-nya dipukuli habis-habisan oleh pangeran tua setelah itu. Saya pergi menemuinya setelah itu, dan dia juga memberitahu saya bahwa dia tidak memberitahu saya tentang harta yang dia berikan kepada saya, jadi dia meminta saya untuk tidak mengungkapkannya. Petunjuk. Saudari, harta karun ini adalah gelang alam semesta Suantian di pergelangan tanganku. Apakah itu? Wanita bertopeng itu melihat gelang hijau tua di pergelangan tangan Putri Xuanling dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Putri Xuanling tersenyum dan berkata, kami sangat bodoh saat itu. Saudara Chen-nya bersembunyi di luar halaman pangeran tua dan mencuri gelang alam semesta Suantian kepada saya. Dengan budidaya dan kebijaksanaan pangeran tua, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hal ini? Pangeran tua mencintai kita. Setelah saya dengan sengaja mendapat masalah, semua orang mengira sesuatu benar-benar terjadi pada saya. Meskipun saudara Chen-nya mempercayainya, dia tidak pernah mengabaikan saya hanya karena sesuatu terjadi pada saya. Sejak saat itu, setiap kali saudara Chen-nya menyelesaikan pelatihannya, dia akan lari ke istana untuk tinggal bersamaku. Dia banyak berbicara denganku. Sampai hari ini, aku masih mengingat setiap kata dengan jelas. Dia memperlakukan saya tidak tahu apakah ada hubungan pribadi antara seorang pria dan seorang wanita. Kami masih muda saat itu, jadi hubungan pribadi seperti apa yang mungkin ada, tetapi dia memperlakukan saya dengan tulus. Mata Putri Xuanling tiba-tiba meredup tetapi sesuatu terjadi pada saudara Chen-nya, dan kemudian dia menutup diri. Saya tidak pernah melihatnya lagi selama bertahun-tahun. Kakak perempuan, tahukah Anda seberapa sering saya ingin pergi ke istana untuk menemui Anda? Pergi untuk menghiburnya dan menemaninya, tapi aku tidak bisa. Aku hanya berpura-pura, jadi aku harus ekstra hati-hati. Situasinya seperti itu, bahkan saudara kaisar kedua tidak pernah berpikir untuk melepaskanku. Saya telah mengecewakan kebaikan saudara Chen-nya kepada saya. Saya tidak bisa lagi menemaninya melewati tahun-tahun tersulitnya. Sekarang, sudah terlambat bagi saya untuk bersikap baik padanya, jadi bagaimana saya bisa rela menyakitinya? Mendengar ini, wanita bertopeng itu hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Putri Xuanling tidak ingin menyakiti Chen Ye. Dalam hati Chen Ye, dia tidak pernah berpikir untuk menyakiti Putri Xuanling, tapi keluarga kerajaan dan keluarga Chen menjadi tidak cocok. Suatu hari, akan ada pemenang sejati, dan yang kalah akan dimusnahkan. Ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Wanita bertopeng itu tidak tahu apa yang akan dipikirkan Chen Ye, dan bagaimana Putri Xuanling akan menghadapinya. Wanita Chang Xunran itu sangat menjijikkan. Dia berani mendekati saudara Chen Ye. Saya harus menemukan cara untuk mencegah saudara Chen-nya terluka dengan cara lain. Putri Xuanling bersumpah demi dia seolah-olah dia sedang dihakimi oleh para dewa. Wanita bertopeng itu berkata sambil berpikir dari apa yang saya amati tentang Chen Ye, dia adalah orang yang sangat terkendali. Meskipun Zhang Xunran terlihat seperti peri, dia tidak akan membiarkan Chen Ye jatuh cinta padanya. Putri, yakinlah. Bagaimana aku bisa yakin? Melihat kemunculan putri bungsu Putri Xuanling, wanita bertopeng itu tersenyum lembut dan berkata, Putri, kapan kamu kehilangan kepercayaan diri? Putri, kamu tidak kalah dengan Chang Xunran. Jika dia bisa membuat Chen Ye jatuh cinta, maka Putri, Anda mungkin sudah menempati posisi yang sangat penting di hati Chen Ye, jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Aku mengkhawatirkannya, aku hanya apa, Tuan Putri? Kata wanita bertopeng itu sambil tersenyum bercanda. Kakak, kamu juga menertawakanku. Aku tidak menertawakanmu, aku hanya ingin mengingatkan sang putri bahwa Chen Ye, semua yang telah dia lakukan, sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia benar-benar baik dan baik. Sekali kamu jatuh cinta padanya, maka kamu tidak akan berhenti. Wanita bertopeng itu memandang Putri Xuanling dan berkata dengan serius yang mulia, apakah Anda benar-benar memikirkannya dengan jelas? Putri Xuanling terkejut dan segera tenggelam dalam perenungan mendalam. Melihat Putri Xuanling sambil berpikir keras, wanita bertopeng itu menghela nafas pelan di dalam hatinya, berbalik dan berjalan keluar istana. Di luar, banyak bintang perlahan muncul, dan di antaranya, bulan terang tampak cemerlang, seperti raja, dengan bangga menghadap banyak bintang. Melihat ke belakang dari langit, emosi yang tak bisa dijelaskan tiba-tiba muncul di kedalaman mata wanita bertopeng itu. Di ibu kota kekaisaran kecil dinasti Dahua, ada begitu banyak orang jenius, Yang Mulia Putri, Chang Xunran, Ye Suo, Tai Yitian, Chen Ye. Chen Ye, kamu memang orang yang luar biasa, atau tuanmu memiliki pandangan jauh ke depan untuk mengetahui sejak awal bahwa kamu akan menjadi luar biasa dalam kehidupan ini.
Jika kamu lahir di dunia sekte, tingkat kultivasi kamu saat ini akan lebih dalam lagi, bukan? Hanya saja, wanita bertopeng itu berkata pada dirinya sendiri, Chen Ye, bagaimana kamu memperbaiki fondasimu yang hancur? Dan kekuatan yang bukan milikmu itu, mengapa aku merasakannya? Akankah ada familiar bau? Untungnya, Tuan memilih Yang Mulia Putri pada saat itu. Jika tidak, jika itu adalah pangeran kedua, kita harus bertarung sampai mati selama sisa hidup kita. Tapi tahukah Anda bahwa ketika saya pertama kali melihat Anda di Tianshuang Tower, aku dalam hatiku, aku tidak ingin lagi melakukan apapun yang menyakitimu. Konyol sekali. Kamu sebenarnya memanggilku senior. Nyatanya, aku tidak jauh lebih tua darimu. Memanggilku kakak hampir sama. Berbicara dengan lembut, wanita bertopeng itu dengan lembut melepas syal sutra hijau muda yang tergantung di wajahnya, sehingga penampilannya terlihat jelas di dunia. Ini satu. Jika bukan karena bekas luka yang mudah terlihat di sisi kanan wajahnya, maka wajah ini akan secantik Putri Xuan Ling dan Chang Weiran. Chen Ye berbaring telentang di tempat tidur. Meskipun dia tertidur, masih ada kekuatan yang terus bergerak di seluruh tubuhnya. Meskipun kekuatan ini bukan miliknya, kekuatan itu juga menjaga Chen saat ini. Jangan biarkan siapapun mendekatinya, termasuk Tuan Chen dan orang lain yang datang menemuinya. Chen Sun, apa yang terjadi? Setelah sekian lama, Tuan Chen bertanya dengan suara yang dalam. Chen Sun berkata, saya tidak tahu, YR tidak sadarkan diri setelah dikirim kembali. Tapi jangan khawatir, meskipun cedera YR serius, tidak melukai bagian vital apapun. Sepertinya dia pasti sedang berdebat dengan orang lain. Jika itu pertarungan sungguhan, Chen Ye akan mati karena luka-lukanya. Setelah mengatakan ini, Chen Sun mengerutkan kening dan berkata, kota kekaisaran ini menjadi semakin asing bagi kita. Tanpa kita sadari, ada begitu banyak tuan yang bersembunyi di sana. Selama Chen Ye baik-baik saja, hal-hal lain tidak penting bagi Tuan Chen. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, tuan yang tidak dikenal ini, selama mereka tidak memiliki niat terhadap keluarga Chen kita, abaikan saja mereka. Yang teratas prioritasnya adalah Chen Li, apa yang terjadi dengan apa yang kamu persiapkan secara diam-diam? Chen Li menjawab, jangan khawatir, ayah, semuanya berjalan lancar. Ini akan selesai dalam 2 atau 3 tahun, dan saya jamin tidak akan ada yang mengetahuinya. Bagus. Tuan Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata pada saat itu, bahkan jika mereka muncul, saya tidak akan takut lagi. Chen Sun, beri perintah. Siapapun di pasukan kita yang tidak setia akan segera dipindahkan. Saya biarkan semua orang di dunia mengetahuinya, dan beritahu Kaisar semua kekuatan yang ada di tanganku. Ya, ayo kita semua keluar dan biarkan YR beristirahat dengan baik. Orang kecil ini telah memberi kita terlalu banyak kejutan. Dia bisa memulai jalur Xuan Qi lagi, dan kita benar-benar tidak perlu mengkhawatirkannya. Setelah keluar ruangan, Chen Li mengikuti beberapa langkah ke depan dan berkata dengan lembut, ayah, karena kita sudah memutuskan, mengapa tidak memberikan lapisan kedua tubuh naga kepada YR? Dengan bakatnya, dia pasti bisa untuk berhasil dalam budidaya. Tuan Chen melambaikan tangannya dengan keras dan berkata, tubuh naga, tidak hanya keluarga Chen kita yang berlatih, tetapi keluarga kerajaan juga berlatih. Begitu orang lain mengetahuinya, keluarga Chen kita akan dihancurkan. Apa yang saya katakan tentang tidak takut adalah bukan kamu bisa mengalahkan mereka, tapi kamu tidak perlu khawatir. Setelah tidur hingga larut malam, Chen Ye perlahan terbangun. Merasakan energi mengalir di tubuhnya, Chen Ye menghela nafas lega. Sekarang dia telah mencapai tingkat dasar, energi dalam pisaunya tidak dapat digunakan sesuka hatinya, tetapi tidak akan meninggalkan bahaya tersembunyi apapun di tubuhnya. Dan Chen Ye berharap untuk meninggalkan sesuatu, tetapi dia tidak lupa bahwa setelah hal yang sama terjadi terakhir kali, dengan bantuan energi pisau, tingkat kultivasinya menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, meski cederanya tidak serius, tetap saja itu adalah cedera, dan Anda harus istirahat dengan baik. Dia baru saja bangun dan tidak bisa tidur lagi. Sosok wanita bertopeng itu benar-benar muncul di benak Chen Ye. Di kota kekaisaran, kecuali lelaki tua itu, bahkan kaisar, paman tertua Chen Sun dan paman kedua Chen Li, memberi Chen Ye perasaan yang dia rasakan saat menghadapi wanita bertopeng. Kekuatan penuhku, ditambah dengan energi pisaunya, masih belum mampu mengguncang wanita bertopeng itu. Diperkirakan tingkat kultivasi wanita itu setidaknya telah mencapai ranah Zhongxuan. Tuan seperti itu jarang terjadi di ibu kota kekaisaran. Hanya saja dia ingin membasmi Chang Weiran, kenapa? Adapun percakapan terakhir keduanya, terlihat jelas bahwa wanita bertopeng itu harus membasmi Chang Weiran.
Apakah Anda benar-benar memiliki reputasi yang baik sehingga Anda dapat mencegah dia membasminya? Juga, ketika ketiga bersaudara itu disergap oleh pangeran kedua dan yang lainnya hari itu, dialah yang pada akhirnya muncul untuk menyelamatkan mereka. Siapa wanita bertopeng itu? Chen Ye tiba-tiba merasakan perasaan aneh di hatinya. Wanita bertopeng ini selalu terasa familiar baginya. Setelah berpikir lama, dia tidak dapat memahaminya. Chen Ye menggelengkan kepalanya dan tertawa, saya tidak lagi tertutup setelah dilahirkan kembali. Ibu kota kekaisaran ini terlalu aneh bagi saya. Begitu banyak master, secara tidak sengaja, bertopeng wanita, Chang Weiran, dan Xuan Ling juga. Xuan Ling. Saat menyebut putri Xuan Ling, jantung Chen Ye berdetak kencang. Banyak adegan dari masa kecil terlintas di benak saya satu persatu. Jika kita tidak dilahirkan dalam keluarga seperti ini, mungkin kita tidak perlu terlalu memaksakan diri, bukan? Sayangnya, saat kita besar nanti, kita akan menghadapi pilihan yang tak terelakkan. Mungkin dia tergerak, tapi tiba-tiba, ada semburat wangi di ruangan itu. Chen Ye tertegun sejenak, lalu mengeluarkan bunga aneh dari pelukannya. Kini, bunga itu tidak lagi secemerlang saat mekar penuh, namun tidak seperti bunga lain yang akan layu jika dipisahkan dari bunganya. Sebaliknya, saat ini, karena Chen Ye menghela nafas, sepertinya mengerti, ketujuh kelopak itu bergerak pelan, seolah menari sesuatu. Apakah kamu juga memikirkan temanmu? Chen Ye tersenyum dan berkata, bunga mekar berdampingan, si kembar sedang jatuh cinta. Nona Chang, jika Anda ingin menggunakan ini untuk menyiratkan sesuatu kepada saya, maaf, Anda salah, karena kita bukan orang yang sama, meskipun pengalaman kita sedikit mirip, tapi kita tidak bisa bersama. Karena Nona Chang telah menempatkanmu di sini bersamaku, dia tidak akan pernah menerimamu kembali. Seperti yang dia katakan, kalian berdua memiliki spiritualitas, jadi perpisahan mungkin bukan hal yang buruk. Haha, jika kamu tidak ingin bersamaku, jika kamu menerima nasibmu seperti aku, lalu bekerja keras seperti aku. Sekarang aku sudah pulih dari lukaku, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Setelah mengatakan itu, Chen Ye menyilangkan kaki dan menutup matanya. Pada saat ini, bunga aneh itu perlahan muncul dengan sendirinya, dan akhirnya tetap berada di atas kepala Chen Ye. Saat napas Chen Ye menjadi stabil dan mulai menyerap energi spiritual langit dan bumi, ia juga menyerap energi spiritual agung surga dan bumi di sekitarnya. Tuan muda, tidak bagus, sesuatu yang besar telah terjadi. Di dalam kamar, Chen Ye mengangkat alisnya. Apakah ada yang disebut peristiwa besar di ibu kota kekaisaran sekarang? Kecuali kematian kaisar dan kematian kerabat serta saudara laki-lakinya sendiri, segala hal lainnya bukanlah masalah besar. Tuan muda, tadi malam, seorang pembasmi muncul di istana, dan Putri Xuan Ling terluka. Apa? Chen Ye segera membuka pintu, keluar dan bertanya kepada utusan itu apa yang terjadi. Entahlah, itu kabar dari Paman. Paman berkata, jika kamu mau, segera pergi ke istana untuk menemui Putri Xuan Ling. Orang yang melaporkan berita tersebut tidak menceritakan keseluruhan cerita, dan Chen Ye sudah menghilang. Di istana, Putri Xuan Ling terluka. Jika dia mengatakan bahwa istana tidak dijaga dengan baik, tidak ada yang akan mempercayainya, tetapi dia tetap terluka. Di bawah kaisar, ada banyak pangeran dan putri yang iri pada Putri Xuan Ling. Chen Ye percaya bahwa meskipun dia berpura-pura sekarang, masih akan ada beberapa orang dengan niat jahat ketakutan. Siapa yang bisa menjamin bahwa Xuan Ling akankah Putri Ling menjadi lebih baik? Tetapi faktanya dengan bakat Putri Xuan Ling, Chen Ye dapat menyimpulkan bahwa tidak ada seorang pun di antara pangeran dan putri yang dapat menandingi tingkat kultivasinya saat ini. Adapun mengirim seseorang untuk membasminya, itu bahkan lebih tidak masuk akal. Jika bisa diperoleh dengan mudah di istana, maka kekayaan dan kehidupan kaisar akan hancur. Tentu tidak bisa dipungkiri ada kolusi antara pihak internal dan eksternal. Namun kemungkinan ini terlalu kecil, Putri Xuan Ling bukanlah tipe orang yang ceroboh. Jika itu bukan tangan seseorang di dalam keluarga kerajaan, maka di benak banyak orang, mereka akan mengira itu adalah tangan keluarga Chen. Meskipun ini terdengar konyol dan tidak masuk akal, bagi keluarga Chen, menyakiti Putri Xuan Ling akan lebih buruk daripada membasmi pangeran kedua, tetapi bagi kaisar, itu adalah alasan yang baik untuk mengambil tindakan. Xuan Ling, ada apa denganmu? Chen Ye juga tidak percaya bahwa ini adalah tipuan yang disengaja Putri Xuan Ling untuk menghadapi keluarga Chen, karena ia percaya bahwa Putri Xuan Ling bukanlah tipe orang yang akan melakukan sesuatu yang tidak bermoral meskipun masa lalu antara keduanya hanya tinggal sementara mereka masih anak-anak. Itu sudah cukup. Di depan gerbang istana,
pengamanannya sangat ketat. Siapapun yang berhenti sejenak akan langsung ditangkap. Ketika Chen Ye memasuki istana, meskipun tanpa hambatan, dia masih bisa melihat bahwa para penjaga memandangnya dengan sangat kagum. Tampaknya beberapa orang mulai memanfaatkan masalah ini untuk menimbulkan masalah. Setelah memasuki istana, Chen Ye langsung menuju istana Yuhua tempat Putri Xuanling berada. Di depan aula utama, selain Paman Chen Sun, memang ada banyak kenalan di sana. Meski mereka menggigit telinga dan berbicara, tidak ingin didengar, suara mereka terdengar sangat jelas. Chen Ye mencibir dan langsung berteriak, "Paman, apa yang terjadi?" Setelah melihat orang-orang yang tidak berguna itu, Chen Sun berkata dengan suara yang dalam, "Memang benar bahwa seorang pembasmi telah muncul. Dia sangat ahli dalam berkultivasi. Tuan di istana telah dibasmi olehnya bahkan tanpa melihat orangnya. Baru saja, saya secara pribadi memeriksa cedera Putri Xuanling, ini sangat serius." Dengan serius, bahkan Chen Sun mengatakan ini, jadi ini pasti serius. "Paman, bantu aku menyelidikinya dengan cermat. Tidak peduli siapa orang ini, dia sudah mati." Melihatnya seperti ini, Chen Sun tersenyum, "Ya, apakah kamu masih peduli dengan Putri Xuanling?" "Paman, berhentilah menggodaku, aku akan masuk dan menemuinya." Chen Sun mengangguk dan berkata, "Kamu harus berhati-hati, ada Xuan Yu yang gila itu, dan ada niat jahat dari orang lain. Xuan Yu tidak memiliki niat buruk. Adapun yang lainnya," Chen Yesen berkata dengan dingin, "Jika mereka tidak takut, saya tidak keberatan mengajak tuan dari keluarga Chen mengunjungi rumah mereka lagi." "Oke, silakan. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Ada lebih banyak orang di aula utama. Selain para pangeran yang dikenal Chen Ye, mereka yang muda dan cantik mungkin adalah putri, dan mereka yang cerdas, anggun, dan anggun adalah permaisuri istana. Tentu saja, ada juga beberapa pangeran, menteri, dan keturunannya yang menganggap dirinya cukup berbobot." Xuan Yu memiliki mata yang tajam. Bahkan setelah merasa cemas, dia melihat Chen Ye untuk pertama kalinya dan berteriak, "Chen Ye, kakak ipar, kamu akhirnya sampai di sini, pergi dan temui Xuanling." Benar-benar orang gila. Jika bukan karena situasi saat ini, Chen Ye sangat ingin menghajarnya. Tentu saja, apakah dia berhasil mengalahkannya atau tidak masih menjadi pertanyaan. Xuan Yu sangat sopan, tetapi yang lain tidak begitu sopan. "Oh, tuan muda keluarga Chen juga ada di sini. Apakah dia begitu baik datang menemui Yang Mulia Putri? Betapa jarangnya. Pangeran pertama, Anda sangat sopan kepada saya, tetapi Anda tidak tahu bahwa dia secara pribadi menolak lamaran pernikahan Yang Mulia. Li Zi, tutup mulut bodohmu, apa kamu yakin aku akan mengusirmu jika kamu terus mengatakan ini?" Xuan Yu mengutuk keras, menarik Chen Ye dan berjalan menuju istana. Pangeran tertua, Li Zi bergerak sedikit dan menghentikan mereka berdua. Dia tersenyum dan berkata, "Putri Xuanling dilukai oleh seorang pembasmi. Sekarang, siapa pembasminya belum diketahui. Kamu membawa orang dengan gegabah, bukankah itu bagus? Chen, malam, kan?" Dengan kekuatan yang ditunjukkan Chen Ye hari itu, generasi muda di ibu kota kekaisaran gemetar ketakutan terhadapnya, tetapi ini adalah tempat yang istimewa, dan hari ini juga merupakan hari yang istimewa. Meskipun Chen Ye memiliki kultivasi yang luar biasa, dan keluarga Chen memiliki bisnis yang hebat, pada saat yang sama, aturan di permukaan harus dipatuhi, jika tidak maka akan menjadi pemberontakan, dan banyak orang berpikir bahwa keluarga Chen tidak berani memberontak, secara terbuka. Gulungan, Xuan Yu tidak mempedulikannya dan bergegas masuk bersama Chen Ye. "Pangeran pertama, apa yang ingin kamu lakukan?" Seorang wanita dengan pakaian cantik segera mendatangi Li Zi, mengulurkan tangannya untuk menghentikan Xuan Yu, dan berkata dengan dingin, "Pembasmian Putri Xuanling sangatlah penting. Bagaimana Anda bisa membawa orang untuk mengunjungi Anda sesuka hati? Jika sebuah terjadi kecelakaan, Yang Mulia, siapa yang dapat disalahkan?" Mendengar ini, Chen Ye tersenyum. Ketika dia baru saja masuk, dia melihat orang-orang keluar masuk. Mereka semua jelas akan mengunjungi Putri Xuanling. Dia memang salah satu dari kita. Orang yang bisa muncul di sini tidak hanya memiliki posisi resmi yang baik di istana, tetapi juga memiliki beberapa kerabat harem kaisar. Permaisuri di depannya, jika tebakan Chen Ye benar, pasti berasal dari keluarga Li. "Ayah, aku akan dihukum. Aku akan menerimanya. Minggir. Pangeran pertama, aku khawatir kamu tidak mampu membelinya," teriak permaisuri dengan dingin. "Jangan mengira kamu adalah selir ayahku, aku tidak akan berani." Pangeran tertua, dia memang orang gila. Jika Chen Ye tidak menarik Xuan Yu, orang ini akan berani menyinggung istri dan selir ayahnya. Menarik Xuan Yu di belakangnya,
Chen Ye memandang permaisuri di depannya dan Li Zi di sampingnya. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata terakhir kali, orang tuaku bertindak sembarangan di ibu kota kekaisaran, dan dia seharusnya juga melakukannya, mengunjungi keluarga Li Anda. Dilihat dari kinerja Anda berdua hari ini, orang tua saya tidak mengambil tindakan cukup keras. Percaya atau tidak, saya, keluarga Chen, akan pergi ke keluarga Li Anda lagi malam ini. Chen Ye, kamu sangat lancang. Permaisuri Huafu sangat marah. Chen Ye tersenyum dan berkata selama kamu tidak menyingkir, aku bisa melakukan hal-hal yang lebih keterlaluan. Aku ingin tahu apakah aku mempercayainya. Chen Ye, apakah kamu berani? Gulungan, menghadapi permaisuri dengan pakaian cantik, Chen Ye mungkin tidak bisa berbuat banyak, kecuali Li Zi. Peng, dalam sekejap, Li Zi telah berubah arah dan masih terbaring. Darah yang membungkus beberapa gigi di tanah sungguh mengejutkan. Kecuali Xuan Yu, tidak ada yang berani percaya bahwa Chen Ye benar-benar berani mengambil tindakan. Semuanya, maafkan aku, memang ada beberapa orang yang ingin dipukuli, jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Menurutku, kecuali orang ini Li Zi, tidak ada yang mau dipukuli, kan? Berbalik dan melihat dengan dingin, Chen Ye melangkah ke istana. Hehe, kakak iparku masih lebih berani dariku. Ayahku memiliki penglihatan yang bagus dan telah menemukan suami yang baik untuk Xuan Ling. Ketika Chen Ye di istana mendengar ini, dia langsung merasa seperti sedang berkelahi dengan seseorang. Langkah kakinya melunak dan dia hampir jatuh ke tanah. Ya, kamu di sini, temui Xuan Ling. Di aula dalam, Kaisar melangkah keluar, tetapi mata Chen Ye tiba-tiba menegang saat dia berdiri di samping Kaisar. Itu adalah seorang pria parubaya, mengenakan kemeja biru sederhana, memegang kipas biru di tangannya, berjalan dalam bentuk angka 8, dan memiliki aura yang kuat, tetapi penampilannya agak aneh, dan janggutnya membuatnya tampak seperti dia adalah pendongeng di restoran. Chen Ye belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Istananya sangat besar dan ada begitu banyak orang. Chen Ye jarang memasuki istana sekarang, jadi akan ada banyak orang yang belum pernah dia lihat. Namun, meskipun dia belum pernah melihat orang yang bisa mengikuti Kaisar, anggota keluarganya juga bersamanya. Tapi Chen Ye sama sekali tidak memiliki kesan terhadap pria ini. Setelah Kaisar mengatakan sesuatu, dia segera meninggalkan aula. Pria parubaya itu juga meninggalkannya, bahkan tanpa melihat ke arah Chen Ye. Khawatir tentang Putri Xuan Ling, Chen Ye tidak banyak berpikir dan berjalan cepat menuju aula dalam. Di pintu masuk istana, Kaisar berhenti sebentar, berbalik dan melirik ke belakang Chen Ye, dan cahaya terang tiba-tiba muncul. Di aula dalam, selain beberapa pelayan, hanya ada seorang wanita parubaya yang mengenakan pakaian sederhana, duduk di depan tempat tidur, memandangi Putri Xuan Ling yang sedang hamil dengan wajah sedih. Permaisuri King Fei, Chen Ye berteriak dengan hormat dengan suara rendah. Wanita parubaya itu tidak lain adalah ibu kandung dari pangeran tertua Xuan Yu dan Putri Xuan Ling, selir King. Karena dia dilahirkan dalam kemiskinan, bahkan jika Kaisar cukup beruntung untuk melahirkan sepasang anak, King Fei akan tetap sangat rendah hati, baik hati, dan toleran saat tinggal di istana. Hanya dengan melihat pakaiannya yang berbeda dari pakaian permaisuri dan selir di luar aula utama, orang bisa mengetahuinya. Tentu saja, ini bukan alasan utama mengapa Chen Ye menghormatinya. Dia rendah hati, baik hati dan toleran, tapi King Fei hanya berusaha melindungi dirinya sendiri dan tidak ingin memperjuangkan apapun. Dengan latar belakangnya, dia tidak bisa memperjuangkan apapun. Yang dihormati Chen Ye adalah kebijaksanaan dan kesabaran King Fei yang luar biasa. Permaisuri dan Kaisar telah menjadi kekasih masa kecil sejak kecil, dan dengan keluarga cucu tertua yang mendorong situasi di balik layar dan kekuatan keluarga cucu tertua, tidak mengherankan jika cucu tertua naik ke posisi ratu. Tidak ada keraguan bahwa putra ratu akan menjadi pangeran masa depan. Namun tidak ada yang menyangka bahwa selir King akan melahirkan pangeran tertua sebelum permaisuri melakukannya. Meskipun, sejak zaman kuno, hak kerajaan sekuler selalu tentang menentukan ahli waris daripada putra tertua pangeran kedua. Namun, tidak mungkin tidak ada ancaman sama sekali. Selama pangeran tertua berkinerja cukup baik dan pandai berspekulasi, maka bukan tidak mungkin dia bisa ikut serta dalam perebutan tahta sebagai putra tertua. Karena itu, kehidupan selir King di istana menjadi sangat sulit. Sebelum Putri Xuan Ling lahir, dia ditindas oleh ratu di dalam dan digaungkan oleh keluarga cucu tertua di luar. Sebagai kepala istana, King Fei sering dipersulit oleh pelayan istana dan Kasim. Bisa dibayangkan betapa sulitnya situasi antara King Fei dan pangeran tertua dalam tahun-tahun yang singkat itu. Untungnya,
Setelah pangeran tertua jatuh sakit parah, perilakunya tidak lebih baik dari orang normal. Oleh karena itu, situasi ibu dan anak di istana sedikit lebih baik, tetapi hanya sedikit. Dalam kehidupan yang sulit seperti itu, Selir King menggunakan pesona pribadinya untuk melawan semua rintangan. Dia tidak hanya bertahan hidup bersama pangeran tertua, tetapi dia juga mengumpulkan sekelompok orang setia di sekitarnya. Saya harus mengatakan bahwa untuk dapat mencapai hal ini, kebijaksanaan King Fei tidak dapat dihapuskan. Setelah Chen Ye mengetahui kisah nyata Putri Xuanling, dia semakin mengetahui betapa hebatnya karakter dan keberanian selir kaisar unik di hadapannya ini. Pada saat itu, Putri Xuanling disukai oleh kaisar, dan dia dengan belak-belakan mengatakan bahwa jika yang pertama adalah laki-laki, kaisar pasti akan melatihnya sebagai seorang pangeran. Dengan anak perempuan yang begitu disayangi, seseorang dengan sedikit ambisi pasti akan memanfaatkan kesempatan tersebut. Tapi Selir King tidak melakukan ini. Dia berdiri lebih tinggi dari siapapun dan bisa melihat lebih jauh. Putri Xuanling tentu saja disukai, tetapi pertama-tama, menjadi seorang wanita sangat membatasi dirinya. Meskipun dalam sejarah, bukan berarti seorang wanita naik tahta, hal semacam ini terlalu sulit dan manusia sangat diperlukan. Di belakangnya, Selir King, tidak ada kekuatan pengadilan yang dapat menahan keluarga Changsun. Latar belakangnya juga menentukan bahwa Selir King sendiri hanyalah orang biasa. Adapun Ren He, tidak apa-apa jika Xuanling adalah seorang laki-laki, jika tidak, Yang Mulia Kaisar tidak akan mengambil risiko ketidaktaatan dunia dan bersikeras untuk membina Putri Xuanling. Kekuatan keluarga putra tertua dan pangeran kedua sendiri adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan Kaisar. Selir King menyadari faktor-faktor ini, jadi dia membuat Putri Xuanling berpura-pura gila. Bukannya dia tidak punya ambisi, hanya saja semua ambisinya tertuju pada keselamatan anak-anaknya. Sebagai seorang ibu, Selir King telah melakukan pekerjaannya dengan cukup baik. Rasa hormat Chen-nya terhadapnya berasal dari semua yang telah dilakukan King Fei untuk anak-anaknya. Ya, kamu di sini. King Fei berdiri perlahan, dia sangat akrab dengan Chen Ye. Ketika mereka masih anak-anak, dia telah melihat persahabatan antara Chen Ye dan Putri Xuanling. Ya, bisakah kamu menemaniku jalan-jalan dulu? Chen Ye tercengang. Putri Xuanling terluka parah di tempat tidur, dan Selir King sebenarnya memintanya untuk menemaninya jalan-jalan dulu. Namun, dia tidak menolak. Dengan cara permaisuri King Fei berperilaku, tindakan seperti itu pasti ada niatnya. Mereka berdua tidak pergi jauh, mereka hanya meninggalkan aula dalam dan sampai ke aula luar. Ya, bisakah kamu benar-benar memberitahuku posisi apa yang dipegang Xuanling di hatimu? Chen Ye tercengang lagi. Meskipun dia telah menduga bahwa King Fei dan dia memiliki sesuatu yang tidak biasa untuk dikatakan, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Adapun arti yang lebih dalam dari kata-katanya, Chen Ye merasa sedikit lebih berat ketika dia memahaminya. Ibu, saya ingin tahu, mengapa ibu bertanya seperti ini? Ketika seorang tetua menanyakan posisi putrinya dalam pikiran Anda, artinya sudah jelas. Tapi Selir King tidak akan menyadari hubungan saat ini antara keluarga kerajaan dan keluarga Chen. Saat ini, ada beberapa hal yang tidak terjadi di antara dua orang. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. King Fei tersenyum lembut dan berkata saya hanya mengatakan bahwa jika Anda benar-benar memiliki perasaan terhadap Xuanling yang melampaui saudara laki-laki dan perempuan, maka saya setuju untuk menikahkan Xuanling dengan Anda. Persetujuan saya dan persetujuan Yang Mulia, Anda harus mengerti, tidak memiliki arti yang sama. Dan Anda juga tahu bahwa Xuanling adalah orang normal. Chen Ye secara alami mengetahui hal ini. Mari kita tidak membicarakan apakah dia memiliki cinta antara seorang pria dan seorang wanita untuk Xuanling. Bahkan jika dia memilikinya, mungkinkah mereka ingin bersama? Suatu hari nanti, dia, Chen Ye, akan datang untuk menghancurkan keluarga kerajaan, atau pasukan keluarga kerajaan akan menghancurkan keluarga Chen. Lalu apa yang akan mereka berdua lakukan? Permaisuri, saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. Chen Ye tersenyum pahit, tidak menyembunyikan apapun. Cinta ibu itu seperti gunung, dan Chen Ye sering memikirkan ibunya. Di depan King Fei yang sama hebatnya, dia tidak ingin mengatakan apapun yang bertentangan dengan keinginannya. Aku tahu kesulitanmu. Permaisuri King Fei tersenyum ringan dan berkata hanya karena aku tahu, aku tidak akan membiarkan putriku menderita. Keluarga kerajaan dan keluarga Chen sudah tidak cocok. Identitas Anda masing-masing sudah ditakdirkan dan Anda tidak bisa menghindarinya. Meminta Anda untuk membuat komitmen kepada Xuanling tidak diragukan lagi memaksa Anda untuk tidak berbakti. Saya tidak bisa melakukan ini. Tapi ya,
Ada sesuatu yang mungkin tidak kamu ketahui. Apa? Chen Ye mengerutkan kening. Ekspresi King Fei berubah dingin dan dia berkata dengan acuh tak acuh, istana ini, yang memberi orang status tinggi, tidak dapat diabaikan di hati saya. Lebih jelasnya, saya tidak peduli sama sekali apakah keluarga kerajaan ada. Jika keluarga kerajaan tidak ada, saya tidak peduli, saya bahkan lebih bahagia. Mata Chen Ye menegang. Apa yang ditemui selir King di istana membuatnya memiliki kebencian terhadap istana. Ini ceritaku, jadi aku tidak perlu memberitahumu terlalu banyak. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku akan memiliki pilihan yang jelas antara keluarga kerajaan dan keluarga Chen. Chen Ye berkata dengan suara yang dalam, tetapi pilihanmu belum tentu mewakili pilihan Putri Xuanling. Mendengar ini, selir King benar-benar tersenyum, dan dia tersenyum sangat bahagia. Ya, jika kamu bisa mengatakan ini, kamu sudah membuat aku mengerti sebagian dari maksudmu. Aku sangat senang, jadi aku tidak perlu bertanya lebih banyak. Jika kamu mengatakan pilihan Xuanling, haha, kamu bisa menanyakannya sendiri nanti. Ketika dia masuk ke aula dalam lagi, dia menemukan bahwa pelayan yang merawat Putri Xuanling sudah tidak ada lagi. Di tempat tidur, Putri Xuanling sedang berbaring dengan tenang. Dari kejauhan, terlihat wajahnya yang pucat dan kelemahan akibat luka yang berlebihan. Chen Ye, kamu di sini. Suara langkah kaki yang halus tidak luput dari perhatian Putri Xuanling. Setelah membuka matanya, dia berusaha untuk duduk. Jangan bergerak, berbaring saja. Chen Ye berjalan beberapa langkah dengan cepat, mendukung Putri Xuanling, dan memintanya untuk berbaring perlahan. Ketika tangannya diletakkan di bahu Putri Xuanling dan tangannya yang agak dingin, pikiran Chen Ye segera menjadi serius. Cedera Putri Xuanling sangat serius. Semua lukanya berada di titik vital. Bahkan pada saat ini, Putri Xuanling masih memiliki energi misterius yang kuat dari musuh di tubuhnya, yang terus-menerus berdampak pada tubuh dan meridian sang pembuat yang sudah sangat rapuh. Jika bukan karena budidaya Putri Xuanling sendiri, dan jika bukan karena ramuan kerajaan, Putri Xuanling tidak akan bernapas sama sekali saat ini. Siapa yang melakukannya? Chen Ye tidak bisa menahan amarah yang muncul di alisnya. Meski sudah bertahun-tahun tidak bertemu, dan meski identitas mereka bertolak belakang dan pertemuannya agak canggung, hal itu tidak mempengaruhi persahabatan keduanya selama bertahun-tahun. Chen Ye tidak ingin siapapun di keluarga kerajaan menjadi lebih kuat, tetapi dia juga sama sekali tidak ingin melihat siapapun menyakiti Putri Xuanling. Chen Ye. Putri Xuanling meletakkan telapak tangannya ke telapak tangan Chen Ye dan membiarkannya memeluknya erat-erat. Senyuman puas tiba-tiba muncul di wajahnya yang pucat dan cantik. Chen Ye, setelah mendengar bahwa saya diserang, pernahkah Anda curiga bahwa saya melakukan ini dengan sengaja agar ayah saya punya alasan untuk berurusan dengan keluarga Chen Anda? Chen Ye menggelengkan kepalanya. Dia bersumpah demi dewa bahwa dia tidak pernah memikirkan hal ini. Saya sangat senang Anda masih mempercayai saya. Putri Xuanling tersenyum bahagia. Berhenti bicara, istirahatlah dulu, aku akan mencari pengawalmu dan bertanya. Mampu melukai orang-orang di istana dan pergi diam-diam, musuh ini sangat kuat, dan mungkin tidak mungkin untuk mengetahui alasannya, tapi bagaimanapun juga, dia harus pamer, belum tentu, seseorang di istana adalah orang dalam. Chen Ye, kita perlu mengetuk gunung untuk mengguncang harimau dan menemukan beberapa orang. Chen Ye, jangan pergi. Putri Xuanling meraih Chen Ye. Dia terluka parah. Saat ini, dia sebenarnya sangat kuat. Chen Ye, tidak ada musuh. Orang yang menyakitiku adalah milikku. Aku melakukannya dengan sengaja. Ekspresi Chen Ye tiba-tiba berubah. Kenapa? Marah di dalam hatinya, dia bergegas mendekat dengan tidak sabar. Sepanjang jalan, dia khawatir. Ternyata ini hanyalah siasat Xuanling. Jangan marah dulu, dengarkan saja apa yang aku katakan. Telapak tangan Chen Ye mengait dengan lembut, dan kemudian berkata, semua orang di kota kekaisaran tahu bahwa saya, Xuanling, terlalu ketakutan setelah jatuh ke air, dan kemudian menjadi idiot. Sekarang saya ingin menjadi lebih baik, lalu, setelah bertahun-tahun, saya telah menemui banyak dokter terkenal, tetapi saya masih belum bisa sembuh, jadi saya tidak bisa sembuh begitu saja tanpa alasan, jangan sampai orang mencurigai saya, metode ini adalah metode terbaik. Mengapa ini terjadi? Alis Chen Ye menegang. Putri Xuanling pernah mengatakan kepadanya bahwa yang dia inginkan adalah lingkungan yang tenang untuk berlatih sehingga dia dapat melepaskan diri dari belenggu keluarga kerajaan. Putri Xuanling tersenyum malu karena aku ingin menjadi seperti dulu, aku bisa datang menemuimu kapan saja aku ingin bertemu denganmu. Hati Chen Ye bergetar, dia akhirnya mengerti mengapa selir King datang kepadanya untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Dan kekhawatiran di alis selir King, memikirkannya sekarang,
hanyalah kekhawatiran tentang keputusan Putri Xuanling. Jika kamu ingin melihatku, kamu tidak perlu melukai dirimu sendiri. Chen Ye menghela nafas. Jika aku menggunakan identitasku sendiri untuk bertemu denganmu, apalagi apa yang dipikirkan keluarga Chen. Penampilan dan gosip orang lain saja sudah cukup membuatku takut bertemu denganmu lagi. Saudara Chen Ye, Putri Xuanling berseru dengan lembut, saya ingin menjadi lebih baik. Saya ingin bersamamu seperti sebelumnya, tidak peduli apakah saya bahagia atau tidak. Pada tahun-tahun ini, entah aku ada urusan atau ada urusanmu, dan kita dipisahkan oleh tembok tak kasat mata. Aku sangat tidak bahagia, apalagi saat aku mendengar sesuatu terjadi padamu. Aku ingin keluar istana, untuk bertemu denganmu, tapi aku tidak bisa keluar. Aku khawatir setiap malam. Waktu berlalu dengan cepat. Suatu hari nanti, kamu akan melupakanku. Dan dengan berkembangnya kedua keluarga kita, saat kita bertemu lagi, meski kamu belum melupakanku, kita masih bisa bersama. Samakah seperti sebelumnya? Mata Putri Xuanling meredup dan dia berkata tentu saja, ketika kita bertemu lagi, saya sudah bisa merasakan keanehan di mata dan ekspresi Anda. Saudara Chen Ye, hari itu, saya melihat ketidakpedulian Anda terhadap saya, dan mendengar tahukah Anda betapa saya sakit hati saat kamu menegurku. Chen Ye terdiam. Pada saat ini, dia bisa merasakan hati dan bahkan kasih sayang Putri Xuanling padanya. Namun, dia tidak bisa menjawab. Ada satu hal yang dikatakan Putri Xuanling dengan benar, dan dia tidak bisa melupakannya, dan itu adalah hubungan saat ini antara kedua keluarga. Saat menanggapi King Fei, Chen Ye berkata bahwa pilihan King Fei tidak mewakili pilihan Putri Xuanling. Namun nyatanya, dalam hati Chen Ye, Putri Xuanling adalah anggota keluarga kerajaan. Jika dia bersikeras membiarkan dia memilihnya, bukankah itu kejam baginya? Anggota keluarga kerajaan adalah musuhnya, tetapi dia adalah kerabat yang memiliki darah yang sama dengan Putri Xuanling. Saudara Chen Ye, mengapa Anda tidak berbicara? Putri Xuanling sedikit cemas, apakah menurut Anda saya memiliki motif tersembunyi untuk melakukan ini? Aku tidak berbohong padamu. Ya, aku punya tujuan. Aku tidak ingin ada wanita yang mendekatimu, apalagi. Putri Xuanling tiba-tiba dipenuhi dengan kebencian. Saya mendengar bahwa beberapa hari yang lalu, Anda pergi bermain dengan seorang gadis yang sangat cantik, bukan? Saya tidak mengizinkannya, jadi saya harus menjadi lebih baik. Mulai sekarang, mari kita lihat siapa yang kembali berani mendekatimu. Masih tertinggal. Chen Ye menghela nafas berat di dalam hatinya. Dia tidak menyangkal perasaan batinnya. Memang, dia memiliki perasaan khusus terhadap Putri Xuanling. Itu mungkin tidak melibatkan hubungan antara pria dan wanita, tapi itu jauh melampaui hubungan antara orang biasa saudara laki-laki dan perempuan. Bagi dirinya sendiri, gadis yang memiliki hati yang kuat dan tidak pernah menunjukkan pemikirannya di depan orang lain ini bisa melakukan hal-hal tersebut. Chen Ye bukan orang bodoh, dia tidak bisa tidak tergerak. Saudara Chen Ye, saya telah menunggumu dipanggil seperti ini selama bertahun-tahun. Putri Xuanling menangis bahagia. Alis Chen Ye tiba-tiba terangkat. Sekarang setelah masalahnya menjadi seperti ini, dia tidak bisa lagi melarikan diri. Melihat Putri Xuanling, dia berkata dengan serius sampai sekarang, tidak peduli kamu berubah atau aku berubah, situasinya tidak dapat diubah. Mungkin, kamu dan aku, mereka semua bisa bekerja keras untuk itu, tapi pernahkah kamu memikirkannya, aku tidak bisa mempengaruhi keluarga kerajaan, dan kamu juga tidak bisa menghentikan tindakan ayahmu. Saya akan mengingat semua yang Anda katakan kepada saya. Dengan kualifikasi dan lingkungan Anda, suatu hari Anda akan dapat melarikan diri dari keluarga kerajaan dan bahkan mengendalikan keluarga kerajaan. Namun yang tidak dapat kami sangkal adalah bahwa sebelum hari itu tiba, hubungan antara keluarga kerajaan dan keluarga kerajaan akan berbeda. Keluarga Chen telah memutuskan pemenang sejati dengan darah. Chen Ye berkata dengan suara yang dalam, tidak peduli pihak mana yang menang atau kalah, Anda dan saya tidak dapat berpura-pura bahwa kita tidak melihat apa-apa. Kalau begitu, bagaimana Anda dan saya akan menangani diri kita sendiri? Dengan kelahirannya kembali, banyak hal telah berubah. Yang tetap tidak berubah adalah pergulatan antara keluarga kerajaan dan keluarga Chen. Ini tidak bisa diubah. Aku tidak bisa meninggalkan keluarga Chen sendirian. Aku tidak bisa egois dan membiarkanmu mengabaikan keluarga kerajaan. Ling Er, Chen Ye tersenyum pahit. Saudara Chen Ye telah menyesali keluarganya sebelumnya, dan mulai sekarang, dia juga akan kasihan padamu. Maafkan aku. Chen Ye melepaskannya dan ingin melepaskan tangan dingin di telapak tangannya, tapi tidak bisa melepaskannya. Putri Xuanling mengencangkan tanganku dan berkata, apakah kamu masih tidak ingin mendengar pilihanku?
Masih tertinggal. Putri Xuanling berkata dengan tegas, saya akui, memang, saya tidak bisa melepaskan keluarga kerajaan ini, tetapi ada terlalu banyak orang di keluarga kerajaan, begitu banyak sehingga saya harus menyerah untuk beberapa orang. Saya hanya meminta Anda. Mustahil. Chen Ye tidak punya pilihan selain mengambil keputusan, melepaskan tangan Putri Xuanling, dan melangkah keluar, tidak peduli bagaimana orang di belakangnya memanggilnya, dia tidak pernah menoleh ke belakang. Angin dingin bertiup ke wajahnya, tapi Chen Ye tidak bisa merasakan angin dingin yang menggigit. Ling Er, maafkan aku. Menghadapi Xuanling, Chen Ye hanya bisa mengatakan ini. Ya, ada banyak orang di keluarga kerajaan yang bisa dilepaskan oleh Xuanling, tetapi ada satu orang yang tidak bisa dia serahkan, dan orang ini juga orang pertama yang ingin dibasmi Chen Ye Kaisar saat ini. Terlepas dari kehidupan masa lalunya atau kehidupan ini, Kaisar saat ini adalah target kematian keluarga Chen. Keinginan ini tidak akan gagal di hati Chen Ye. Selama Kaisar tidak mati, keluarga Chen tidak akan damai. Dengan kebijaksanaan dan metode Kaisar saat ini, bahkan pada akhirnya, dia tahu bahwa situasinya sudah berakhir, tetapi selama dia tidak mati, cepat atau lambat dia akan kembali. Chen Ye tidak berniat memaksa siapapun untuk membuat keputusan apapun. Ini adalah keputusan yang telah dibuat oleh Kaisar sendiri. Jadi, hidup atau mati pada akhirnya hanya bergantung pada kemampuan pribadi. Jika keluarga Chen kalah dalam pertarungan ini, Chen Ye hanya akan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak berguna. Untuk alasan yang sama, dia tidak akan bisa menyetujui Xuanling untuk melepaskan Kaisar. Mungkin, di masa lalu, selama keluarga kerajaan dikalahkan dan ditinggalkan, Chen Ye dapat mengampuninya sekali, tetapi sekarang tidak mungkin. Adegan dari masa lalu, terutama mimpi yang dia ceritakan kepada lelaki tua itu, semua muncul di benaknya dari waktu ke waktu. Hal ini mengingatkan Chen Ye bahwa keluarga Chen pernah dihancurkan, dan bahwa keluarga Chen pernah memulai jalan menuju neraka. Darah dari begitu banyak orang mewarnai seluruh istana Raja Kota menjadi merah, dan bau darah yang menyengat menutupi seluruh kota kekaisaran. Ada begitu banyak kebencian dan ketidakberdayaan di dalamnya. Meski kini ia terlahir kembali dan hal serupa belum terjadi, bukan berarti kelahirannya kembali bisa menghapus semua yang terjadi dalam ingatannya. Apa yang tidak bisa dihapus, semuanya telah menjadi bekas yang dalam di ingatan Chen Ye. Bahkan kematian, bahkan 6 reinkarnasi, akan meninggalkan bekas di ingatan Chen Ye. Hati Xuanling telah dikhianati dalam hidup ini, dan cinta Xuanling tidak memiliki kesempatan untuk diterima dalam hidup ini. Maafkan aku. Angin semakin kencang, semakin sedikit orang di jalan panjang, dan hari semakin larut, sehingga beberapa toko di kedua sisi berkemas dan bersiap untuk tutup. Chen Ye berjalan perlahan seperti ini sampai seseorang muncul di hadapannya. Meskipun itu hanya manusia, dia tampak seperti raksasa yang sangat besar. Dia memenuhi seluruh jalan dan membuat Chen Ye tidak mungkin menyeberangnya jalannya sendiri. Orang ini, Chen Ye tahu, adalah pria parubaya yang menemani Kaisar di istana. Di sekitar Kaisar, pria ini memiliki aura yang kuat. Dia tidak menyangka bahwa orang di sampingnya adalah penguasa dinasti Tiongkok besar. Dia masih memiliki kesombongan yang unik. Sekarang di jalan yang panjang ini, kesombongan pria parubaya itu semakin agung. Di mana dia berdiri, seolah-olah seluruh dunia adalah miliknya, dengan dia sebagai pusatnya, seolah-olah dialah satu-satunya yang ada di ibu kota kekaisaran ini, sementara semua orang telah menjadi semut. Ini adalah semacam momentum besar yang meremehkan semua orang di dunia. Dengan momentum seperti itu, semua orang ketakutan. Chen Ye bahkan lebih terkejut melihat angin kencang yang melayang di angkasa sekarang benar-benar memancar dengan pria parubaya ini sebagai pusatnya. Bahkan Chen Ye tidak bisa menebak keadaan pria parubaya itu. Namun, momentumnya begitu kuat sehingga orang-orang yang sesekali lewat tidak menyadarinya. Mereka berjalan melewatinya dengan tenang seperti biasanya. Dengan auranya yang menghilang sedemikian rupa, Chen Ye bahkan tidak berani menilai apakah orang tuanya akan menjadi lawannya jika mereka menghadapinya pada tingkat kultivasi ini. Apakah kamu menungguku dalam perjalanan khusus? Chen Ye perlahan maju beberapa langkah dan bertanya. Dengan master seperti itu, Chen Ye tidak dapat melarikan diri bahkan jika dia menginginkannya, jadi akan lebih baik jika dia lebih lugas dan bahagia. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, yang mulia meminta saya untuk menunggu Anda di sini. Pria parubaya memiliki aura yang kuat, tetapi karena penampilannya, bagaimanapun juga, dia tidak dapat memiliki perasaan tenang dan kekuatan diri yang mirip dengan kaisar dan orang tuanya sendiri, bahkan lebih lucu. Chen Ye tidak berani tertawa. Di bawah aura kuat pihak lain, sangat sulit baginya untuk berbicara.
Kaisar memintamu untuk membasmiku. Mendengar ini, pria parubaya itu tersenyum lagi hanya dengan menanyakan pertanyaan ini. Saya dapat mengatakan bahwa Anda, termasuk seluruh keluarga Chen, memang tidak setia kepada Yang Mulia. Haha, Chen Ye juga tersenyum dan berkata, bukan kamu atau Kaisar yang memiliki keputusan akhir apakah seorang jenderal yang baik memilih tuan yang bijaksana, apakah dia setia atau tidak. Pria parubaya itu mengerutkan kening dan berkata, maksud Anda, Yang Mulia bukan penguasa dinasti Ming. Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Chen Ye mencibir dan tertawa. Semua orang di dunia tahu bahwa Kaisar saat ini takut pada ayahnya sendiri dan kekuatan serta prestise keluarga Chen di militer. Semua tindakan terhadap keluarga Chen adalah karena Kaisar takut dia tidak akan mampu mengejutkan lelaki tua yang telah memberikan kontribusi besar, jadi dia ingin membasminya. Meskipun Kaisar lebih unggul dan dapat melakukan apapun yang dia inginkan, termasuk membasmi orang, tidak ada aturan bahwa mereka yang terbasmi harus menyeka lehernya hingga kering dan menunggu seseorang untuk membasmi mereka. Kelinci itu cemas dan akan bertarung dengan Ying Lai. Meskipun Kaisar adalah naga sungguhan, keluarga Chen bukanlah kelinci yang jinak. Oke, kamu sangat lugas dan jujur, serta kamu memiliki ketangkasan dan kebijaksanaan yang tidak dimiliki anak muda lainnya. Sepertinya kamu pantas menduduki peringkat pertama dalam daftar orang paling tampan di ibu kota kekaisaran. Pria parubaya itu tertawa keras, dan niat membasmi perlahan menyebar. Chen Ye tanpa sadar mengangkat alis pedangnya dan menatap pria parubaya itu. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata seharusnya aku melihatmu di suatu tempat. Tidak, harus kukatakan, aku telah melihat bayanganmu. Pria parubaya itu tersenyum dan tidak berkata apa-apa, menatap Chen Ye dengan tenang. Di mana aku pernah melihatmu? Chen Ye berpikir keras, tetapi pria parubaya itu tetap tidak bergerak, bahkan tidak berpikir bahwa Chen Ye menunda waktu agar keluarga Chen dapat menyelamatkannya. Apakah kamu tidak memikirkannya? Setelah sekitar beberapa menit, pria parubaya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Itu hanya bayangan, bagaimana Chen Ye bisa mengingatnya? Angin dan awan berkumpul menjadi seekor naga. Naga itu mengaum selama 9 hari dan menggerakkan angin dan awan. Angin terlalu biru dan awan terlalu kosong. Pria parubaya itu tiba-tiba mengucapkan kalimat ini. Setelah mendengar ini, tubuh Chen Ye bergetar hebat, dan ketika dia melihat pria parubaya itu, matanya yang agak kosong berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Setetes di lautan, semuanya menjadi debu. Yun Taixu, Tuan Yun, saya benar-benar tidak menyangka itu Anda. Haha, kalau dipikir-pikir, ini belum terlambat. Yun Taixu menggoyangkan kipas hijaunya dengan ringan, dan angin kencang di angkasa menderu dan berkumpul di sekelilingnya bagaimana bisa sepenuhnya berkumpul di sekelilingnya. Oleh karena itu, dengan Yun Taixu sebagai pusatnya, angin kencang menyapu. Dalam sekejap, seluruh jalan panjang tidak dipenuhi udara tanpa akhir, melainkan angin kencang yang setajam pisau. Chen Ye tertegun sejenak, menggelengkan kepalanya tanpa sadar, dan berkata sambil tersenyum pahit saya tidak menyangka bahwa Yun Taixu, yang sangat dirindukan oleh semua generasi muda di seluruh kota kekaisaran, bukan hanya seorang master dengan kultivasi yang begitu mendalam, dan juga menjadi pisau tajam di tangan kaisar. Yun Taixu berpura-pura tidak mendengar sarkasme dalam kata-katanya. Dia tersenyum ringan dan berkata, apa yang kamu katakan adalah bahwa seorang jenderal yang baik memilih seorang penguasa dinasti Ming, tapi aku ingin seekor burung phoenix tinggal di pohon phoenix. Kamu adalah orang yang paling ditakuti yang mulia selain Chen Zong, kalau begitu, ayo basmi kamu dulu. 80.